Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Newsroom. Nah, sekarang kita mau ngobrol isu yang naik lagi. Isunya naik turun, saya di hari ini ditemenin sama Mas Heroik. Sehat ya, Ik ya? Alhamdulillah sehat. Baik Nah, ya sehat. Alhamdulillah. Nah, kita mau, bukan putusan MK 135 lagi, kita geser dulu isunya. Nah, kita mau ngomongin soal dana negara untuk partai politik. Jadi isunya naik lagi, teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu Mendagri itu mengatakan ada usulan mau menaikkan dana negara untuk partai politik Ya, dari Rp1.000 per suara jadi Rp3.000 per suara. Jadi kalau sekarang tuh aturannya adalah Rp1.000 per suara untuk tingkat nasional, lalu Rp1.200 per suara untuk tingkat provinsi dan Rp1.500 per suara untuk tingkat kabupaten kota. Nah, yang untuk di tingkat daerah ini bisa ya. disesuaikan dengan kemampuan daerah Kemampuan ya. APBD-nya. Kemampuan APBD-nya dengan persetujuannya Mendagri. Nah, hari ini pas kami lagi syuting ini tanggal 28 Juli, itu juga pas tadi ada aku baca jajak pendapatnya Kompas. Ya. Nah, kalau dari jajak pendapat itu 60 sekitar 64% masyarakat tuh nggak setuju Ya. kalau dana untuk partai politik itu dinaikkan. Hmm. Nah, sementara di sisi yang lain upaya negara ini tuh salah satu upaya negara untuk hadir untuk partai politik. Nah, gimana nih Mas Heroik menjelaskannya Ya. kenapa sih penting negara hadir ke partai politik dalam bentuk uang gitu? Pertama, dalam sistem politik demokrasi itu kan partai politik ini menjadi aktor kunci utama. Ya. Kita bisa katakan bahwa tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tetapi tanpa adanya partai politik. Hampir dalam berbagai urusan tata kelola pemerintahan, partai politik punya peran strategis. Bahkan fungsi utama dari demokrasi untuk menjamin representasi politik itu dijalankan utamanya oleh parpol sebagai istilahnya intermediary agent, agen penghubung antara citizen warga negara dengan pemerintahan. Nah, tapi di sisi lain memang problemnya adalah kemudian dalam menjalankan peran dan fungsinya, nah, partai politik kan membutuhkan uang. Gitu ya. Kan kalau kita lihat secara konseptual itu partai politik itu punya fungsi di tiga wajah yang berbeda. Betul. Party in government, nah, fungsinya adalah untuk melakukan produksi kebijakan publik sesuai dengan kepentingan dari masyarakat. Yang kemudian ada yang kedua party in central office untuk artikulasi kepentingan dari masyarakat sudah dapat aspirasinya begitu ya, ditampung di pengurusan partai lalu kemudian dimasukkan dalam party in government tadi untuk dijawantahkan dalam bentuk keputusan publik. Dan yang ketiga adalah party in grassroots. Nah, fungsi utamanya selain pendidikan politik adalah rekrutmen politik tadi. Nah, dalam menjalankan peran fungsinya ini, partai membutuhkan uang gitu ya, dalam melakukan rekrutmen, pendidikan politik dan seterusnya. Sehingga kemudian karena kita tahu bahwa sistem politik demokrasi ini menitik perankan pada peran partai politik, maka kemudian penting negara hadir untuk ikut bertanggung jawab dalam memastikan peran dan fungsi-fungsi kepartaian itu berjalan sesuai dengan orientasi dalam sistem dan juga nilai-nilai politik demokratis. Nah, itu yang pertama, Mbak. Nah, yang kedua, kenapa juga kemudian penting dana negara ini misalnya untuk mensupport kebutuhan partai politik. Nah, dalam berbagai studi, salah satunya adalah ini upaya untuk agar kemudian partai politik itu berorientasi pada publik. Ya. Nah, selama ini kita tahu bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, karena tadi kita tahu bahwa ada realitas objektif di mana partai membutuhkan uang. Nah, seringkali sumber-sumber pendananya ini hanya terkategorisasi pada segelintir orang. Karena kan sumber pendanaan partai itu kita bisa petakan dalam tiga hal. Satu, iuran anggota, yang kalau kita lihat sebetulnya hari ini tidak berjalan signifikan. Bahkan riset Perludem dulu ya, sayangnya memang ini riset yang belum kita perbaharui lagi, harapan nanti ke depan kita bisa perbaharui. Di 2014 kalau saya tidak salah, iuran anggota ini nyaris tidak berjalan begitu ya. Dan kalau kita lihat juga berbagai studi yang ada, iuran anggota itu justru berjalan bagi mereka anggota-anggota partai yang duduk di kursi legislatif ataupun kemudian kursi eksekutif dengan mekanisme pemotongan gaji. Nah, sedangkan iuran rutin anggota yang sifatnya voluntary base itu nyaris tidak berjalan. Nah, yang kedua adalah sumbangan dari perseorangan ataupun kemudian dari kelompok. Nah, sumbangan dari perseorangan atau kelompok ini bisa dari termasuk badan usaha swasta. Nah, dia ini
bisa jadi yang namanya penyumbang itu kan tidak bebas nilai. Ya. Pasti ada dalam tanda petik kepentingan gitu ya di dalamnya. Nah, kalau misalnya partai bergantung pada satu kelompok atau kemudian satu individu atau bahkan misalnya dari satu kelompok swasta, nah artinya partai yang seharusnya berorientasi kepada publik tadi bisa jadi terbatasi ruang-ruang gerak dalam menjalankan fungsinya, sehingga lebih mementingkan pada si kelompok-kelompok penyumbang ini, kayak gitu. Nah, disinilah kemudian agar otonomi partai dan kemandirian partai itu bisa terjamin, hadirlah yang disebut dengan dana negara. Agar kemudian partai ini tidak usah deh kemudian pada satu sisi penting gitu ya tetap menjaga iuran anggota, karena nih kalau kita lihat dalam konteks yang lebih jauh upaya untuk pelembagaan partai dan partai lebih dekat dengan konstituen gitu ya iuran anggota, tapi kan problemnya realistisnya hari ini tidak berjalan. Dan kalau kemudian kita tergantung kepada 1-2 orang atau kemudian pada kelompok usaha swasta, di mana kemudian kepentingan publik yang lebih luas bisa terminimalisasi karena ada upaya intervensi di sana, sehingga dana negara inilah hadir untuk menggantikan ruang-ruang agar kemudian kemandirian partai itu bisa terjamin dan bisa berorientasi lagi kepada publik. Nah, kira-kira argumentasinya kurang lebih itu Mbak, kenapa kemudian penting dana negara ini untuk partai. Ya, jadi ini tuh ya tadi ya karena partai belum mandiri secara finansialnya, dan karena partainya belum mandiri, akhirnya dia bergantung pada individu atau kelompok tertentu yang justru itu bisa bisa mengganggu tata kelola di internal partai politiknya bisa berdampak pada demokratisasi di internal partainya. Nah, memang ini kan tadi ini bukan usulan yang bisa diterima oleh publik ya. Betul. Karena kalau ini aku baca aja dari jajak pendapatnya Kompas, kan kenapa publik nggak setuju itu karena rawan dikorupsi, lalu tidak transparan, kerja partai politiknya masih buruk, terus ada yang menganggap ya bantuan selama ini udah cukup, terus tidak tepat sasaran, membebani negara ya, ini apalagi ada bicara soal efisiensi negara, terus nggak percaya sama partai politiknya gitu ya. Nah, ini kan jadi kayak ayam sama telur nih, mana yang mau duluan. Jadi partainya membenahi internalnya dulu, udah dia dapat kepercayaan publik baru dikasih dana negara, atau ya untuk bisa membenahi internalnya partai itu butuh uang gitu loh. Jadi kan jadi kayak ayam sama telur. Gimana Mas Oy? Iya, jadi memang tentu ini tidak terlepas ya. Kalau kita lihat kan dalam berbagai survei opini publik yang ada, partai politik itu selalu kemudian menjadi salah satu institusi yang tidak cukup dipercaya oleh publik. Yang kemudian ini tercermin dari hasil jejak pendapatnya Kompas yang menunjukkan bahwa ya nggak perlulah ada peningkatan bantuan dari negara. Terus tadi argumentasinya soal rawan dikorupsi. Padahal kalau kita lihat sebetulnya kan kita punya pengalaman panjang juga nih soal korupsi politik di Indonesia yang kemudian melibatkan struktur-struktur utama partai di dalamnya, yang salah satunya adalah ternyata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional partai. Nah, artinya upaya pendanaan itu didapatkan oleh partai melalui cara-cara yang ilegal dari korupsi, salah satunya untuk membiayai kebutuhan mereka yang termasuk juga jangan-jangan untuk ke pemilu, kira-kira kayak gitu. Nah, dana negara ini sebetulnya hadir untuk mengisi itu loh, agar kemudian udah deh tidak perlu cari dana-dana korupsi yang ilegal dan seterusnya gitu ya. Kita kasih uang dari negara untuk partai, yang penting Anda bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi kepartaian dan bisa berorientasi kepada publik, akan jauh lebih akuntabel dalam konteks representasinya. Nah, pertanyaannya kemudian yang tadi disampaikan Mbak Ninis bahwa yang mananya dulu nih, apakah partai harus berbenah dulu begitu ya, sehingga kemudian dia dapat meningkatkan trust-nya terhadap publik, atau kemudian dana negaranya dulu, atau seperti apa? Nah, kalau menurut hematku Bu, lebih baik kemudian ini berjalan secara beriringan. Kayak gini, selama ini kan syarat untuk mendapatkan bantuan dana negara itu kita berbasiskan pada perolehan suara yang dihitung perseorangan per suara bagi partai yang punya kursi di DPR ataupun DPRD gitu ya. Artinya partai-partai yang tidak punya kursi, mereka tidak akan dapat bantuan dana negara. Jadi hanya mereka yang punya kursi dan dikalkulasikan dikali 1000 atau 1200 atau kemudian 1500 gitu ya. Nah, di sisi lain ada peruntukannya kan untuk pendidikan politik dan untuk kebutuhan operasional partai. Kalau kemudian publik khawatir bagaimana kemudian setelah ditingkatkan misalnya dana negaranya, tetapi partai tidak berbenah, lalu kemudian tidak transparan dalam pengelolaannya, mari kita jadikan itu sebagai salah satu syaratnya, gitu ya.
Misalnya kan banyak studi juga yang dilakukan oleh teman-teman seperti BRIN gitu ya, dengan sistem integritas partai politik. Bahkan kita punya studi juga soal demokratisasi di internal partai. Itu yang menurut hematku bisa jadi salah satu prasyarat utama bagi partai ketika dananya ditingkatkan begitu ya. Bukan lagi hanya kebutuhannya saja yang kemudian diatur di dalam regulasi kita, pendidikan politik dan operasional partai, tetapi ada syarat lain di sana yang kemudian harus diaplikasikan. Salah satunya adalah soal transparansi. Yang kedua soal mekanisme demokratisasi di internal partai. Nah, demokratisasi di internal partai ini kan bisa dilihat dalam berbagai dimensi. Nah, studi kita misalnya dengan menggunakan pendekatannya Hazan dan Rahat, itu kan ada 5 dimensi utama. Kompetisi, representasi, partisipasi, transparansi, dan satu lagi adalah responsiveness gitu ya. Nah, bagaimana kemudian partai dalam mengelola ini mampu mencerminkan 5 prinsip dasar itu dalam menjalankan roda-roda kepartaiannya. Nah, artinya tidak perlu kemudian kita tunggu dulu misalnya, ya udah deh partai berbenah dulu. Justru kalau kemudian partai berbenah dulu, jangan-jangan ekses-ekses negatifnya akan jauh lebih banyak. Salah satunya misalnya partai akhirnya, karena studi kita di 2014 itu kan dana negara yang besarnya masih Rp108 ya Bu, itu kan tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional partai gitu ya. Nah, kita bayangkan sekarang meski sudah 1.000 gitu ya, dan kalau kita lihat dengan kebutuhan partai dan seterusnya pasti akan jauh lebih besar. Nah, artinya kalau kita tetap biarkan, justru khawatirnya akan ada ekses negatif lainnya. Artinya apa? Partai bisa jadi rent seeking lagi nih, gitu ya, berburu rente lagi, dana-dana ilegal lagi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya gitu ya, sehingga menurut hemat aku lebih baik kemudian ini berjalan secara beriringan gitu ya. Dana negara ditingkatkan jangan langsung drastis gitu ya. Kalau kita kan sistemnya 30% gitu ya, bertahap ya, 30% dulu dari kebutuhan operasional partai itu berapa. Nah, di sisi lain kita lihat, kita evaluasi bagaimana partai kemudian dalam menjalankan transparansi dan fungsinya itu sudah berjalan atau belum gitu ya. Kalau misalnya BRIN kan dia menerapkan syarat, oke, dana negara ditingkatkan, tapi harus menerapkan sistem integritas partai politik. Nah, sedangkan itu indikatornya banyak. Gitu ya. Nah, itu kan partai ini dalam konteks demokratisasi internal partai itu sering disebut sebagai the secret garden of political parties gitu. Itu menjadi satu kebun rahasianya partai gitu, yang untouchable gitu ya. Nah, kita jangan set hal yang tinggi-tinggi dulu gitu ya. Kita mulai dulu deh dari transparansi pengelolaan keuangannya. Jadi ketika dana negara ditambah, maka kita minta partai politik untuk jauh lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangannya. Gitu. Nah, ini kan usulannya kan naik ya. Tadi Mas Oik sebutkan dari 108 terus naik jadi 1.000. Terus ada usulan naik jadi 3.000. Kalau KPK ya atau siapa gitu ngusulnya jadi 10.000, 30.000. Nah, sebenarnya menghitung naiknya berapa tuh idealnya gimana, Mas Oik? Nah, memang kan kalau kita lihat usulan kenaikan itu menjadi 3.000, salah satunya kan diukur dari besaran operasional partai ya. Nah, memang dalam konteks ini kita pernah menerapkan waktu itu hitungannya adalah per kursi. Itu 99 2004. Lalu setelah itu adalah hitungannya basisnya per perolehan suara. Jadi semakin banyak suara yang didapatkan, kalau dikalikan dengan angka 1.000, dulu 108 rupiah sekarang 1.000, maka itu besaran yang akan didapatkan partai. Ada juga negara yang menerapkan dalam konteks equal treatment, Bu. Semua partai yang punya kursi di parlemen akan dapat uang yang sama besarannya, gitu ya. Nah, tapi ada juga, misalnya contohnya salah satunya adalah Kanada. Dia berdasarkan dari share of expenses reimburse. Nah, jadi dilihat dulu kebutuhan operasional partai itu apa aja sih? Pengeluarannya apa saja sih dalam menjalankan fungsinya? Nah, idealnya memang kita ke arah ke sana, gitu ya. Nah, kita menentukan 3.000, 10.000, bahkan sampai dengan nanti 30.000 kalau kemudian konteks keuangan negara kita kuat begitu ya. Ya, itu harus berdasarkan pada aspek kebutuhan operasional partai dan di sisi lain sesuai dengan jalannya fungsi-fungsi kepartaian. Nah, kalau sekarang kan diatur berapa 60% kalau saya tidak salah ya. 60% untuk pendidikan politik, sisanya untuk operasional. Padahal yang gede itu operasional. Betul. Nah, kalau bukankah lebih baik misalnya itu diserahkan saja ke partai? Pengolahannya untuk operasional, untuk menjalankan pendidikan politik ini kan ada rekrutmen dan seterusnya, ya diserahkan ke internal partai, tapi dengan catatan partai bikin dulu rencana anggaran belanjanya, gitu ya. RAB-nya seperti apa, lalu kemudian kebutuhannya apa saja, dan itu dikembalikan sepenuhnya ke partai. Nah, di sisi lain, maka kemudian setelah ada RAB-nya, maka disitulah kita bisa menghitung, gitu ya, besarannya apa yang kemudian yang sesuai, gitu ya. Jadi, nah problemnya adalah
ketika kita coba menghitung berdasarkan kalkulasi share of expenses ini, kadang ini nggak tercatat dengan baik. Nah, gitu ya. Kadang kebutuhan operasional ini kan ada yang sifatnya sumbangan gitu ya, dari anggota. Ada partai A mau bikin kegiatan sesuatu, oke deh sumbangan dari kepala daerah tertentu, anggota DPR tertentu, yaudah kita ini, gitu ya, ini untuk kebutuhannya segitu. Nah, kadang hal-hal yang ini kadang tidak tercatat gitu ya. Nah, maka dari itu penting sebetulnya partai kemudian mencatat, karena apa? Salah satu tolak ukur yang menurutku ideal dalam menentukan besaran ini adalah dihitung berdasarkan dari aspek kebutuhan pengeluaran dari partai politik. Nah, ada juga misalnya negara seperti Jerman yang menerapkan dengan mekanisme matching fund. Nah, matching fund ini diukur dari segi seberapa banyak jumlah iuran sumbangan donasi dari individu anggota partai gitu ya, ataupun publik yang sifatnya tidak besar gitu ya. Ada batasannya. Aku lupa batasan berapa sumbangannya itu, yang kemudian nanti ketika dikumpulkan ternyata misalnya hasilnya adalah 20 miliar gitu ya. Maka kemudian negara akan memberikan besaran yang sama gitu ya. Nah, tujuannya adalah sebetulnya agar partai lebih dekat dengan konstituennya, dengan publiknya. Atau yang sering kita kenal dengan party identification. Party ID-nya kuat. Kalau di kita kan sekarang udah di bawah 10% kayak gitu ya. Nah, dengan mekanisme itu sebetulnya ketika ada semangat voluntaristik dari anggota dan publik untuk menyumbang kepada partai, bukan sumbangan dalam bentuk besar-besar gitu ya, kecil-kecil dan kemudian itu dihitung dan negara akan memberikan insentif yang sama. Nah, itu harapannya partai akan lebih dekat dengan konstituennya dibandingkan dengan bergantung kepada satu atau dua orang pemodal gitu. Kayak gitu. Nah, tadi kan Mas Eko juga bicara soal pencatatannya. Betul. Itu kan akan harusnya jadi salah satu indikator ya, ketika kan gimana pun juga ini uangnya publik, uangnya rakyat kan, yang kemudian penggunaannya diperuntukkan untuk partai politik yang punya kursi di DPR dan DPRD. Nah, apakah artinya negara itu juga perlu memberikan semacam training gitu ke partai politik, bikin laporan keuangan yang sesuai dengan standarnya BPK gitu misalnya, tuh kayak apa sih gitu? Dan memang hasil studi kita ya, waktu itu kita sempat bikin studi di beberapa negara beberapa daerah, beberapa provinsi untuk melihat bagaimana sih mekanisme dan juga besaran dana negara untuk partai politik di tingkat yang jauh lebih lokal gitu ya, provinsi ataupun kabupaten kota. Dan ternyata memang itu sebetulnya sudah dilakukan gitu ya, karena kan setiap dana negara yang diberikan kepada partai akan dilakukan audit oleh BPK. Nah, itu sudah dilakukan dan ada mekanismenya, pencatatan dan seterusnya. Nah, cuman memang kadang ini problem lapangan yang kita temukan, pencairan dananya ini itu baru kemudian bukan di awal tahun, bahkan mepet menjelang akhir tahun harus segera dihabiskan gitu ya. Nah, ini yang kadang loophole-nya di sana gitu ya. Nah, itu yang kemudian kadang menyulitkan bagi partai politik dalam melakukan pencatatan administrasi untuk laporan keuangannya gitu ya. Bahkan ada beberapa politisi yang cerita sama kita, uangnya nggak seberapa, laporannya ribet gitu loh. Mending kalau uangnya banyak gitu ya. Ini sebanding lah dengan laporannya. Nah, bahkan kita menemukan fakta di lapangan, mereka komit kok. Oke lah, kita penuhin deh laporan keuangannya mau seperti apa, standarnya seperti apa, ya asal memang sebanding dengan kemudian kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan partai dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dan kalau tidak salah teman-teman masyarakat sipil lain pun gitu ya punya studi itu dan bahkan pernah melakukan pendampingan dalam menyiapkan bagaimana tata cara menyiapkan laporan keuangan yang jauh transparan dan akuntabel itu. Nah, dana negara ini kan teman-teman tentu kan nggak hanya uang ya, betul. fresh money. Di negara lain kan juga bentuknya macam-macam. Tadi Mas Oek udah sebutkan misalnya matching fund gitu ya, atau bentuknya insentif disinsentif gitu. Kalau misalnya partai bisa menghadirkan perempuan lebih banyak, ya itu kan akan ada insentif buat partai politik. Nah, kalau dalam konteks Indonesia ya, karena mungkin kalau uang kan tadi ya banyak yang nggak setuju. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya fasilitas lain yang bisa dikasih negara untuk partai politik gitu? Nah, sekarang ini sebetulnya dana negara untuk partai itu selain 1.000, 1.200 sama 1.500 tadi, itu terjadi juga di dana kampanye di dalam pemilu. Partai itu dapat in-kind subsidi atau bantuan dana negara yang sifatnya tidak langsung, bukan dalam bentuk uang, untuk beberapa aktivitas kampanye.
ada alat peraga kayak baliho itu yang kemudian dicetak melalui difasilitasi oleh KPU oleh dana negara, tetapi desainnya partai yang membuat. Ada juga iklan di media massa cetak dan elektronik, sama mekanismenya kontennya dibikin oleh partai peserta pemilu yang memfasilitasi kemudian KPU untuk broadcastingnya kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah debat publik. Nah itu dalam tahapan kampanye. Ya. Nah di sisi lain sebetulnya in-kind subsidi ini juga bahkan bisa kita sebut direct subsidi juga ya, uang aspirasi itu. Ya, dana aspirasi. Dana aspirasi itu. Dana aspirasi itu kan masuk ke anggota legislatif. Betul. Anggota legislatif itu adalah kan partai politik di dalamnya. Yang kita bisa maknai itu adalah dalam upaya menjaga fungsi representasinya. Nah itu kan dana langsung juga. Hanya memang itu melekat kepada individu anggota sesuai dengan dapil-dapilnya. Yang sebetulnya itu upaya juga dalam konteks penguatan parti ID tadi gitu ya. Nah, ke depan misalnya ketika sudah ada angka kalkulasi untuk melihat dan menghitung besaran pengeluaran partai berapa, tetapi di sisi lain kita hari ini kan lagi ramai soal efisiensi gitu ya, dan dana negara kalau full ke sana tentu akan berdampak terhadap tingginya beban negara dalam konteks keuangan. Ya, kita bisa fasilitasi yang lain, misalnya soal gedung, air dan listrik yang kemudian di-free-kan oleh negara. Internet misalnya, terus fasilitas sifatnya kalau ada rapat umum partai atau, nah salah satu biaya tertinggi juga yang dilakukan oleh partai dalam menjalankan fungsinya itu adalah biaya kongres dan HUT partai. Nah itu salah satu biaya yang cukup tinggi, tempatnya di gedung-gedung yang mewah gitu. Sedangkan kan kita pemerintah ini punya fasilitas gedung, stadion yang banyak gitu ya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan juga dengan gratis gitu ya. Tapi dengan catatan harus ada equal treatment gitu loh. Semua partai punya kesempatan yang sama. Nah, cara-cara itu mungkin bisa jadi salah satu Mbak untuk kemudian bantuan dana negara ini untuk partai bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah kita yang dikelola oleh negara. Tapi dengan catatan tadi itu ya, setiap partai harus punya kesempatan yang sama. Nah, dalam konteks pengawasannya ya, karena baik lagi sekali lagi kan ini uangnya rakyat gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya siapa sih yang pas gitu ya untuk ngawasin dana politik ini gitu? Siapa kalau selama ini kan kalau di daerah kan lewat Kesbangpol itu ya, Kesbangpol yang mendistribusikan, terus laporannya juga ke Kesbangpol. Nah, sebetulnya kita perlu ada yang lainnya nggak sih yang ikut mengawasi dana politik ini? Nah, ini menarik Mbak. Jadi kalau kita lihat, nah ini kan ada diskusi juga ya, bahwa dalam kita bicara soal dana politik, khususnya kita tidak bisa pisahkan dengan dana kampanye. Meskipun secara terminologi itu ya, konseptual ya, ada perbedaan mendasar gitu ya antara dana politik, dana keuangan partai dengan dana kampanye gitu ya. Karena dalam konsep peruntukannya. Tetapi sebetulnya keduanya ini punya interkonektivitas satu sama lain. Gak bisa kita pisahkan. Nah, makanya meskipun ada larangan soal dana negara untuk digunakan untuk kebutuhan operasional kampanye, ya menurut kita itu nggak relevan. Karena fungsi partai itu adalah fungsi menjalankan kampanye di dalam pemilu juga, gitu ya. Kan dana negara tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi partai, jadi seharusnya tidak perlu ada larangan itu, sehingga ada integrasi lah dalam pengelolaan dana politik ini. Dan ini berdampak terhadap upaya pengawasannya di dalamnya, gitu ya. Tentu kalau dalam konteks keuangan negara, siapapun yang memperoleh keuangan negara itu kan harus diaudit oleh BPK gitu ya. Tapi pertanyaannya kemudian misalnya kalau sudah sampai menyentuh dalam konteks kampanye dan seterusnya, itu kan sebetulnya ranahnya ada di pengawas pemilu. Nah selama ini mekanisme audit dana kampanye itu kan ada di kantor akuntan publik yang kemudian ditunjuk oleh KPU dan laporannya harus diserahkan ke KPU, ada LADK, LPSDK dan juga laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. LADK tadi laporan awal dana kampanye, LPSDK laporan sumbangan dana kampanye gitu ya. Nah ke depan nampaknya memang kita perlu, karena ada upaya mengintegrasikan dua rezim dana keuangan partai ini, perlu kita pikirkan ulang. Tentu memang audit bisa tetap di BPK, tapi dalam konteks transparansi, pelaporan dan seterusnya itu perlu kita pikirkan misalnya. Kan ada juga usul misalnya, kenapa kalau laporan keuangan politik itu nggak ke KPK aja? Atau misalnya hari ini kan ada PPATK, gitu ya.
atau misalnya Bawaslu. Ya, Nah, Bawaslu udah deh nggak usah ngurusin soal spesifik dia ya, ya nggak usah ngurusin soal pengawasan yang luas gitu yang ya. luas, fokus aja soal dana politik di dalamnya kayak gitu. Atau ya konsosiarium ini gitu ya, antar lembaga negara tadi. Ya contoh konkret kan, misalnya kemarin di pemilu 2024 PPATK kan menemukan ada transaksi janggal Ya, yang jumlahnya sampai triliunan dan katanya mengalir ke bendahara-bendahara partai gitu ya. Kan gak ada tindak lanjutnya. Ya itu terlepas dari kewenangan PPATK yang hanya terbatas ya, tidak bisa melakukan penindakan, rekomendasinya kan selebihnya ke institusi-institusi penegakan hukum lainnya. Artinya ini perlu duduk bareng nih ke lembaga-lembaga ini gitu loh. Ada BPK, ada PPATK, KPK yang kemudian perlu mengintegrasikan peran dan fungsinya menjadi satu aspek kesatuan bersama dalam mengawasi dana politik. Kalau di Amerika itu kan apa namanya Federal Elections Commission-nya, FEC-nya itu memang khusus soal dana politik gitu ya. Bukan hanya dana kampanye, tapi kan dalam di luar itu juga mereka mengelola mempublikasikan dan transparansi. Nah, jadi memang ke depan perlu ada diskusi yang jauh lebih intens ya untuk memikirkan lembaga-lembaga yang terkait khusus mengawasi dana politik. Tapi paling tidak harusnya seiring dengan upaya peningkatan bantuan dana negara ini dari 1.000 menjadi 3.000, aspek transparansinya itu harus jauh lebih dijaga. Ya mungkin kita bisa mulai dari BPK dulu nih yang jauh lebih transparan dalam melakukan audit dan seterusnya. nah terakhir nih Mas Oik, ini kan Perludem juga lagi mengadvokasi naskah undang-undang pemilu Iya, ya. Ini kan sama Mahkamah Konstitusi sudah dipisah nih pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah, kan salah satu argumentasinya pemohon kita ya waktu itu sama MK kan dengan dipisahnya pemilu ini sebetulnya bisa lebih mendorong pelembagaannya partai politik. Betul. Misalnya dalam hal rekrutmen Iya. gitu ya. Nah, dengan ini bisa diintegrasikan nggak sih dengan pemisahan pemilu, pelembagaan partai politik dengan peningkatan dana negara untuk partai politik? Betul, bisa banget Mbak. Justru tadi ya, karena kita ingin keluar nih dari sekat dua rezim dana keuangan partai yang selama ini dipisahkan gitu ya. Dana kampanye sendiri, dana keuangan partai sendiri. Karena toh sebetulnya dana keuangan partai yang didapatkan oleh partai oleh negara itu kan untuk menjalankan fungsi salah satunya kampanye sehingga bisa diintegrasikan. Nah maka dari itu dengan pemisahan nasional dengan lokal ini akan jauh lebih terlembaga bagi partai politik gitu ya. Karena kan mekanisme dana negara ini kan sudah dibagi sesuai dengan level administrasi dan level pemilunya. Di nasional, partai yang punya kursi DPR dihargai dengan Rp1.000 per suara. Sekarang wacananya menjadi 3.000. Artinya di level provinsi dan kabupaten kota itu bisa meningkat juga. Nah, tapi kita punya catatan nih Mbak untuk yang provinsi dan kabupaten kota. Karena kan kemampuan fiskal di daerah ini kan berbeda-beda Beda-beda, gitu ya. Nah, bahkan kita menemukan juga di beberapa daerah yang keuangannya tidak cukup gitu ya, sehingga berdampak terhadap bantuan dana negara ini, dan kita khawatir kemudian aspek kebutuhan anggaran sifatnya yang daily basis untuk masyarakat gitu ya, kebutuhan sosial, kesehatan, pendidikan itu jadi kemudian terpotong karena untuk itu. Nah, salah satu usulan kita juga ya udah ditarik ke nasional saja semua sebetulnya. Dananya dari APBN semua, tetapi pendistribusiannya tetap ke provinsi dan kabupaten kota, atau bisa juga dikelola oleh pusat tapi ada desentralisasi fiskal lah. Sama aja kayak kita mengelola keuangan negara gitu ya, desentralisasi fiskal. Nah, maka dari itu ini akan berjalan juga Mbak seiring dengan pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak level lokal. Karena demokratisasi internal partai itu salah satu tolak ukurnya itu dilihat sejauh mana pengambilan keputusan dan juga pengelolaan partai itu terlembaga bukan di level pusat saja, tetapi juga terdistribusi ke level provinsi dan kabupaten kota. Mulai dari segi rekrutmen gitu ya, dalam pengambilan keputusan untuk siapa yang akan dicalonkan di level gubernur, bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, dan ini harus berjalan secara iringan. Desentralisasi kewenangan pengambilan keputusannya itu ke pengurus partai di level provinsi dan kabupaten kota, termasuk dalam pengelolaan keuangannya juga, yang itu memang sudah berjalan kan hari ini karena sudah ada 3 level yang berbeda, sehingga sebetulnya putusan MK 135 ini soal pemisahan pemilu nasional dan lokal menurut hemat kita itu akan jauh lebih punya insentif dalam penguatan pelembagaan partai. Hanya saja PR-nya memang yang jadi kita PR bersama adalah tinggal kita dorong bagaimana kemudian partai menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal dibarengi dengan secara transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Oke, makasih banyak Mas Oik. Siap. Jadi
teman-teman semua, ide ini kan sebenarnya ya udah lama ya, udah lama, kajiannya juga sudah banyak sekali. Nah, yang mau kita dorong tuh sebetulnya ya ada indikator ya kenapa naik. Betul. Itu tentu perlu ada indikatornya, dan ini bukan cek kosong sekedar ngasih nambah ke partai politik, tapi juga ya partai politiknya juga harus bisa transparan, akuntabel, bikin laporannya. Tujuan lebih besarnya sih supaya partai politik kita bisa jadi partai yang lebih terlembaga lagi gitu. Jadi ya membutuhkan apa ya? Ya mungkin ya tadi ya untuk bisa mencapai angka tertentu gitu ya, sambil jalan partai politiknya juga didorong untuk lebih baik, lebih punya mekanisme demokratisasi di internalnya. Makasih banyak Mas Wahid, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.